Pada video kali ini akan dibahas tentang gangguan biotik pada tanaman jati. Pohon jati adalah pohon daun besar dari keluarga Verbenaceae yang kayunya menjadi salah satu kayu yang banyak diminati. Pohon jati adalah sejenis pohon yang termasuk dalam genus Tectoneglandis dan menjadi pohon penghasil kayu berkualitas tinggi. Kalau ada figuran sampai awan deh. Pohon ini diketahui memiliki ciri-ciri pohon besar, batang yang lurus, dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30-40 meter dan berdaun lebar, di mana daunnya dapat gugur ketika musim kemarau. Pohon jati dapat bertahan hidup pada daerah tropis dengan suhu 27-37 derajat Celcius. Pada video kali ini, kelompok kami melakukan pengamatan pohon jati yang bertempat pada laboratorium intensif Klebenan. Penyakit biotik. Gangguan penyakit pada tanaman hutan terbagi menjadi penyakit biotik dan habitat. Penyakit biotik adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme yang disebut patogen. Sebagian besar patogen penyakit tumbuhan berupa cendawan, bakteri, virus, alga, protozoa, tumbuhan tingkat tinggi dari nematoda. Dari pengamatan yang telah dilakukan ditemukan bercak daun. Penyakit bercak daun yang menyerang tanaman yang disebabkan oleh serangan jamur Pestalotia sp menunjukkan gejala yang tampak pada tanaman, yaitu gejala nekrosis dengan memiliki bercak berwarna coklat dan kekuning-kuningan di bagian tepi. Bercak coklat tersebut pada awalnya menyerang pada bagian tepi daun, baik pangkal maupun bagian ujung daun. Lama-kelamaan bercak akan menyatu dan bercak lebih lebar. Ketika bercak mulai melebar, maka daun tidak mampu survive, menjadi kering dan mati. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, dan pengendalian suhu. Pengendaliannya dapat dengan isolasi dan fungisida. Kemudian ada gulma. Gulma merupakan salah satu organisme tanaman atau OPT yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman. Gulma sendiri tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh manusia karena dianggap merugikan. Kerugian tersebut terjadi melalui kompetisi antara gulma dengan tanaman dalam mengolah sarana tumbuh seperti cemara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Selain persaingan, kerugian tanaman dapat juga terjadi karena alel aktif yang dihasilkan beberapa jenis gulma. Contoh gulma yang ditemukan adalah benalu.
Benalu sendiri merupakan jenis tanaman parasit obligat, yaitu tidak bisa tumbuh tanpa adanya inang dan akarnya akan mengambil unsur hara dan nutrisi dari tanaman lain. Benalu dapat menetap selama bertahun-tahun pada pohon berkayu. Pohon yang menjadi tempat benalu bisa saja mati apabila jumlah benalunya cukup besar, karena bagian-bagian cabang atau ranting yang terserang akan mati. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terserang benalu adalah monitoring secara berkala kepada tanaman. Sedangkan pengendalian benalu sendiri selalu dilakukan bila setelah dilakukan pengamatan diketahui ada benalu. Pengendaliannya secara mekanik dapat dilakukan dengan memotong bagian cabang dan ranting yang sudah terbelit oleh benalu hingga benar-benar bersih, tidak ada lagi akar benalu yang menempel. Sedangkan secara biologis dapat dilakukan dengan makhluk hidup lain, namun belum ditemukan spesies yang spesifik, dan secara kimiawi dengan penempatan herbisida. Kemudian selanjutnya ada hama. Hama adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Yang ditemukan pada pengamatan kali ini yaitu scale insect. Scale insect family Pseudococcidae merupakan salah satu serangga perusak semai jati. Scale insect family ini menyerang tanaman jati pada saat fase nimfa hingga imago dengan cara menghisap cairan yang ada pada tanaman. Tandanya antara lain adanya semut dan bekas sekresi putih berupa mukosa pada jati, serta pohon menguning dan kering. Sementara itu, gejala yang tampak adalah daun jati layu dan mati. Pencegahannya yaitu dengan cara monitoring secara berkala, sedangkan pengendalian secara mekanis dengan pemangkasan, cara biologis dengan mendatangkan musuh alami yaitu kumbang api, dan cara kimia dengan pemberian furadan. Di lokasi pengamatan ditemukan juga hama serangga kutu kebul dapat menyebabkan kerusakan langsung pada tanaman dan sebagai media penular. Pencegahannya dengan monitoring secara berkala dan pengendaliannya dengan penempatan insektisida. Kerusakan hutan yang ditimbulkan dari hama serangga memiliki perbedaan dengan kerusakan hutan yang ditimbul akibat sebab lain. Pada kerusakan hutan akibat hama serangga biasanya ditemukan adanya serangga penyebab kerusakan tersebut pada tubuh tanaman. Serangga ini juga dapat menyebar dengan sangat cepat karena serangga memiliki kemampuan untuk bermobilisasi dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Selain itu, kerusakan akibat serangga biasanya hanya terjadi pada musim-musim tertentu seperti kemarau. Halo guys. Siapa lagi yang belum datang? Masih ada tuh enggak. Halo. Bisa. Buat foto anak panti aja aku nggak hapus aplikasi. WA.
merah sampai sekujur kaki, guys. Ah, suat. Aku delok kaki kuwi lho. Digigit nyamuk. Pak. Makanya jangan pakai. Ih. Oh, digigit ulet. Bajuku enggak ya? Ah, iki wae aku masuk tapi pura-pura ngelewat jadi